Bagaimana Nabi mau mengubah orang yang paling bejat di muka bumi menjadi orang yang radhiyallahu anhum, orang yang diridhoi Allah? Tentu harusnya memakan waktu yang lama, mestinya. Tapi Allah beritahu caranya. Di dalam Al-Quran surah Jumu'ah diceritakan caranya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Mekah. Yatlu alaihim ayatihi. Tugas Nabi itu yang diutus itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka, pada orang-orang bejat yang baru masuk Islam itu. Wa yuzakkihim. Ketika Nabi membacakan Quran, menjelaskan isinya, hati mereka tuh bersih. Jadi dengar Quran tuh, dengar aja. Itu hati kita dibersihkan oleh Allah. Quran itu membersihkan hati. Wa yuzakkihim. Begitu hati bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah diajarkan ilmu dan hikmah. Nggak bisa masuk ilmu agama dan hikmah agama kalau hatinya bejat. Nggak bisa, nolak dia. Hati berkarat, mata pun nggak bisa mendapat hidayah, kuping nggak bisa masuk hidayah lewat mata, lewat kuping, nggak bisa lewat otaknya, nggak bisa. Sebab apa? Hatinya berkarat. Makanya ketika setelah masuk Islam, Nabi diperintahkan 3 tahun nggak main-main, setiap hari. Seluduk-seluduk masuk, dibacakan Quran, dijelaskan isinya dengan hadis-hadis Rasul tentunya. 3 tahun. Wa yuzakkihim, bersih hati. Begitu hati bersih, datang perintah salat tahajud separuh malam atau sedikit kurang dari separuh. Semua sampai bengkak-bengkak kakinya. Waktu turun ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut malam, bangun, qumil lail, salat malam, illa qalila, sedikit aja sisakan untuk tidur. Separuh malam salat malam, atau sedikit kurang dari separuh. Kan dahsyat itu. Sampai kaki-kaki sahabat tuh kayak kikil-kikil kambing, matanya bengkak karena bengep, nangis. Separuh malam, sepertiga malam, setiap hari. Kenapa mereka mau? Waktu itu sholat 5 waktu belum ada. Baru sholat wajib, baru sholat malam aja yang ada. Mereka sanggup setengah malam sholat karena hatinya bersih. Wa yuzakkihim, sudah bersih hati. Sehingga ketika datang ilmu, mereka akan kerjakan 100%, nggak tawar-tawar lagi. Nah, itu gunanya ngaji ini. Duduk aja di sini hati bersih. Kalau hati udah bersih, otak bersih. Kalau hati kotor, otak kotor. Kalau hati kotor, mata kotor. Lihat bininya nggak semangat ya, ini aja nggak bertukar-tukar. Lihat bini orang, karena hati kotor. Kalau hati kotor, kuping kotor. Dengar orang baca Quran, marah, jangan kuat-kuat. Kau baca Quran kau, jangan kuat-kuat. Kalau mau kuat-kuat kau jangan di masjid baca Quran, di rumah kau. Hebatnya, lantangnya sama orang baca Quran. Orang zikir-zikir dia benci. Zikir-zikir kuat-kuat kau. Kalau mau zikir-zikir kau di rumah kau. Selawat-selawat, apa selawat-selawat? Bencinya bukan main. Giliran yang orang joget sama bini orang, ke kanan, ikut pula dia berjoget. Ini karena hati sudah kotor. Paham? Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh telah. Sungguh telah. Telah apa? Dikasih tanda sakta. Dikasih tanda sakta. Sakta itu menurut ilmu qiraat memberhentikan bacaan 2 harkat. Tapi napasnya nggak boleh putus. Kalau napasnya putus dia tarik baru, namanya waqaf. Apa namanya? Waqaf. Tapi kalau sakta, bacaannya aja yang berhenti, napasnya enggak. Itu menurut ilmu tajwid. Di surah Yasin ada satu itu.
Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti bacaannya aja, napasnya tidak. Yang kedua ini, kallabal rana ala qulubihim. Ada lagi surah Al-Qiyamah, man raq. Ada surah Al-Kahfi satu lagi. Iwajan qayyima. Ada 4 dalam qiraat hafaz. Kalau qiraat Hamzah banyak, setiap jumpa Hamzah saktah dia. Nah, kita qiraat hafaz lah, seluruh Indonesia ini qiraat hafaz. Itu kata ahli qiraat, memberhentikan bacaan tanpa memberhentikan nafas selama 2 harkat. Nah. Kata ahli tafsir lain lagi. Itulah ilmu berbeda-beda. Kata ahli tafsir, kalau ada tanda saktah kita disuruh diam, memberhentikan bacaan sejenak, memikirkan kata-kata di sebelahnya, karena kata-kata di sebelahnya itu sangat mengejutkan, sangat bikin kaget, maka persiapkan jantung kita jangan kaget. Nah, sekali-kali jangan begitu, kalla, sekali-kali jangan begitu, bal, sungguh telah apa, diam dulu, baru lihat sebelahnya. Rona ala qulubihim, berkarat hati mereka. Maka nuyaksibun, karena banyaknya dosa yang mereka buat. Jadi hati bisa berkarat. Banyak lihat yang haram, hati berkarat. Banyak dengar yang haram, hati berkarat. Kotor. Banyak mikirkan yang haram, hati. Banyak bicara yang haram, hati kotor. Kalau hati sudah berkarat, nggak dibersihi, nggak dibawa istighfar, nggak dibawa zikir, nggak dibawa tobat, dia bisa mati. Kalau udah mati nggak ada manfaat mata, nggak ada manfaat telinga lagi, nggak ada manfaat semuanya, nggak ada manfaat lagi. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim, kuping nggak manfaat lagi, mati juga. Wa ala absarihim, mata nggak guna lagi. Ghisyawah, ada dinding, tidak bisa masuk hidayah lagi, tertutup. Walahum azabun azim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini yang bilang Quran. Maka sering-sering ngaji ini supaya membersihkan hati. Bercahaya lagi hati ini. Begitu kita berdiri, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat akan berseru begitu kita berdiri. Kata malaikat apa? Qumu maghfuran. Berdirilah kamu, dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya majelis ta'lim itu. Membersihkan hati, wa yuzakkihim. Sampai sini paham?